Kalau Tuhan sudah menyediakan ya segala sesuatunya dalam Kristus, ya, itulah yang paling mahal. Dan apapun yang lainnya yang kelihatannya selama ini untung, ya ini Paulus meluruskan jalannya. Ya, kuanggap itu rugi semua karena Kristus. Haleluya. Ya, tentunya hal ini saudaraku memerlukan iman yang betul-betul iman kepada Tuhan Yesus. Ya, makanya kita lihat di sini dikatakan ya semuanya itu ya dapat dicapai oleh iman, selamanya iman, bukan dengan perbuatan. Baik, oleh karena ayat 8 saya baca sekali lagi, malahan segala sesuatu, bukan tanggung saudaraku ya, kalau boleh saya terjemahkan, segala sesuatu, pangkat tinggi, rumah bagus, keluarga baik ya, kekayaan, itu semuanya kuanggap rugi ya saudaraku, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada segalanya. Tadi kita sudah baca Yeremia 9 ya, kalau kita bermegah hendaklah kita bermegah karena kita mengenal Tuhan. Haleluya. Oleh karena dialah, karena Tuhan Yesus, aku melepaskan semuanya, menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi goal hidup kita adalah Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus ya. Oke, ayat 9. Dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Jadi kita mendapat Yesus atau berada dalam Yesus, Yesus dalam kita, bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena apa saudaraku? Karena iman. Betul? Efesus 2 ayat 8, karena perbuatan atau karena iman? Saudara diselamatkan karena saudara berbuat baik atau iman kepada darah Yesus? Nah inilah dia, berada dalam Dia, kita ada dalam Yesus, Yesus ada dalam kita. Amin. Kita selamat dan kita hidup sekarang ini karena Yesus, karena kita perbuatan baik kita menuruti hukum Taurat atau karena kita beriman? Karena beriman, bukan karena kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Dan sesudah dia selamat, dia membela betul-betul pekerjaan Tuhan sampai dia niat. Tapi begitu pun dia katakan, bukan itu dasarnya aku beroleh Kristus. Aku beroleh Kristus karena imanku. Tahukah saudara kenapa saya tekankan hari ini kepada saudara? Dengar, lihat kepada saya ya. Banyak orang, bukan banyak orang, kita semua percaya untuk selamat cukup percaya kepada Tuhan Yesus, cukup tidak? Iyalah, bertobat dan percaya pada Yesus, kan begitu? Tetapi dengar sayang, sesudah selamat kerjakanlah keselamatanmu, betul? Oke, Filipi 2 ayat 12. Kemudian ya Efesus 1, Filipi 1 ayat 6 berkata, saudaraku, Tuhan sudah mulai perkara baik, Tuhan meneruskannya sampai kepada hari Kristus. Betul? Tapi saya tanya saudara, itu sesudah selamat kita kerjakan keselamatan, kerjakan, itu kan kerja. Bagaimana itu kerjakan keselamatan itu? Usaha kita supaya kita berhasil? Semua usahamu itu harus dalam iman, bukan dengan kekuatan kita, harus dalam iman. Segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita buat apapun itu harus dalam iman. Makanya Paulus ini mau diluruskannya semua ya, aku mau kenal Yesus dan aku kenal itu dengan iman. Dan seterusnya pun coba kita baca saudaraku ya, bukan dengan taati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Dua kali dituliskan ya. Zakaria 4 ayat 6 berkata, bukan dengan kuat, bukan dengan roh, semuanya oleh bukan dengan kuat, bukan dengan gagah, semua karena roh Tuhan.
Jadi mulai keselamatan dengan iman, seterusnya dengan iman. Dan kalau kita mulai keluar dari situ, saudaraku, itulah yang sudah tadi melenceng itu, melakukannya melenceng, lama-lama goalnya pun melenceng. Sepanjang jalan jangan pernah melenceng dari iman. Ya, mau bangun gereja pakai pikiran, mau menginjil pakai pikiran, mau menambahi jiwa pakai pikiran, jangan saudaraku, dengan iman. Iman aja bu nggak bisa, iya dengan kerja. Tetapi semua yang kita kerjakan itu harus dalam iman. Iman itu artinya surat firman. Haleluya. Ya, iman itu bukan satu keputusan hati, aku percaya, aku beriman. Bukan. Iman itu ialah ya percaya akan apa yang dijanjikan oleh firman walau belum nampak. Dan tanpa iman mustahil berkenan. Jadi saya dan saudara harus dengan iman. Haleluya. Ya, saya baca lagi kembali ayat 9. Kita berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Makanya saudaraku, iman itu berarti bergantung kepada Tuhan Yesus. Makanya goal kita tetap Tuhan Yesus. Ya, kalau dengan kekuatan kita sendiri kita nggak bergantung lagi sama Tuhan. Lalu saudaraku, kita sudah melenceng.